Kenalkan, kami dari kelompok 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Saya Nasa Wadisma. Saya Kesia Teresa Doris Boru Pardede. Oh my God! Wow! Perkenalkan, nama saya Kesia Teresa Doris Boru Pardede. Saya dari kelas A2 dengan NIM 23101133200006. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari kelas A2 dengan NIM 23101132200021. Perkenalkan, nama saya Nasa Wadisma dari kelas A2 dengan NIM 23101132200012. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Yang pertama yaitu pengertian waralaba. Secara umum, di Indonesia, kerjasama waralaba dikenal sejak tahun 1980-an dan dipelopori oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pilihan kata atau padanan dari franchising menjadi waralaba berarti keuntungan istimewa, sementara itu pengertian franchising menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia atau ENI adalah sebagai berikut. Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik franchise dan pembeli franchise atas dasar kontrak dan pembayaran royalti. Kerjasama ini meliputi pembelian lisensi atau hak pakai oleh pemegang franchise yang memiliki nama atau merek, gagasan proses, formula atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli franchise, disertai dengan dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi, dan sebagainya. Untuk itu, pembeli franchise membayar hak pakai tersebut disertai royalti. Pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan. Adapun pengertian lain franchise atau sering disebut dengan istilah waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak lain sebagai franchise, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek tertentu. Selanjutnya itu elemen di dalam waralaba. Secara singkat dapat digambarkan bahwa waralaba merupakan bisnis yang dinaungi oleh satu perusahaan besar pemilik merek produk terkenal. Selanjutnya, di bawah naungan perusahaan tersebut terdapat beberapa pihak yang memasarkan merek demi keuntungannya. Dua elemen dalam waralaba dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu franchisor adalah pemilik merek produk atau pihak yang menyediakan waralaba. Pemilik merek atau izin usaha ini umumnya berbentuk perusahaan. Berbagai ketentuan bisnis akan ditetapkan oleh pihak ini. Selanjutnya yaitu franchise merupakan pihak yang menggunakan hak dari kekayaan intelektual franchisor atau disebut juga sebagai pihak yang menerima waralaba. Pihak franchise akan membayar sejumlah biaya untuk selanjutnya dapat menggunakan merek produk tertentu sebagai mereknya. Walaupun lebih banyak dilakukan oleh perorangan, tetapi franchise dapat juga dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri waralaba. Yang pertama yaitu memberikan transparansi dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh franchise. Yang kedua, rutin melakukan survei lokasi bagi calon franchise yang ingin membuka usaha. Yang ketiga, menyediakan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, memiliki software khusus dalam mengelola bisnis dan mengirimkan laporan keuangan bulanan. Yang kelima, memiliki situs web resmi yang terus diperbarui. Yang keenam, melakukan pelatihan secara berkala kepada calon franchise. Yang ketujuh, memiliki sistem yang terstruktur, mulai dari proses pendaftaran hingga pembentukan cabang usaha. Yang terakhir yaitu memiliki banyak testimoni dari pelanggan maupun franchise yang telah bergabung. Tujuan waralaba, setiap bisnis tentu akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, termasuk juga pada bisnis waralaba. Meskipun begitu, ada beberapa tujuan khusus yang selanjutnya menjadi alasan kenapa banyak pihak melakukan waralaba. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan keuntungan dari bisnis waralaba. 1. Menyederhanakan permulaan bisnis. 2. Lebih cepat mendapatkan konsumen. 3. Mendapatkan jaminan minim risiko. Jenis-jenis waralaba dilansir dari Laman Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI. Berikut adalah jenis-jenis waralaba. 1. Jenis waralaba berdasarkan produknya. 1. Waralaba produk.
yaitu sebuah waralaba yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa produk fisik, misalnya seperti penyaluran kemitraan ayam goreng. 2. Waralaba jasa, yaitu sebuah waralaba yang memberi lisensi kepada mitranya untuk menyalurkan produk yang merupakan produk jasa, misalnya seperti penyaluran kemitraan jasa bimbingan belajar. Ketiga, waralaba campuran, yaitu jenis waralaba yang memberi lisensi kepada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa jasa dan produk fisik, misalnya seperti kemitraan salur luli yang menjual jasa tata rambut dan produk perawatan rambut. Ketiga, waralaba campuran, yaitu jenis waralaba yang memberi lisensi kepada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa jasa dan produk fisik, misalnya seperti kemitraan salon budi yang menjual jasa dan tata rambut dan produk perawatan rambut. Kedua, jenis waralaba berdasarkan asalnya. Jenis waralaba berdasarkan kriteria asalnya menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan dalam negeri. Contoh waralaba luar negeri misalnya KFC dan McDonald, sementara waralaba dalam negeri misalnya Indomaret. Ketiga, jenis waralaba berdasarkan cakupan areanya. 1. Unit tunggal, yaitu waralaba yang dilandasi sebuah kontak di mana pemberi waralaba memberi hak kepada penerima untuk membuka dan mengoperasikan satu unit cabang atau outlet waralaba. Kedua, multi unit, yaitu perjanjian di mana pemilik waralaba akan memberi hak kepada waralaba untuk membuka dan mengoperasikan lebih dari satu unit. Ketiga, development area, yaitu kesepakatan waralaba di mana pemilik waralaba akan memberi hak pada waralaba untuk mengembangkan bisnis miliknya di suatu wilayah tertentu. Keempat, master franchise, yaitu jenis kesepakatan yang tingkatnya lebih dari jenis development area. Jenis ini memungkinkan franchise untuk mengoperasikan sejumlah unit dan bisa menjual waralaba tersebut kepada orang lain di wilayah yang sama. Jadi, di dalam video ini kami akan mengambil salah satu contoh jenis waralaba yang berdasarkan asalnya, yaitu McDonald. Nah, ini dia yang mulutnya pedas. Apa sih? Tuh, kan bener? Pasti pesennya Ayam spicy McD ya? cocok nih sama yang gila pedas kayak... Mas, siapa namanya? Kak, hot banget nih. Kayak yang itu tuh. Oh, Eda. Sukanya paha. Loh, kok Dada? McDelivery. Weda emang gak ketebak ya? Kirain pendiam. Tahu sih tetangga sebelah yang ganteng itu? Bagus banget. Taunya... Dion kan? Tuh, Gary juga salah nebak kan? Sampai ketemu. Kemarin habis nganter pulang, kirain Weda suka. Taunya suka sama yang lain. Yang pedes memang suka bikin kejutan. Cobain kejutan pedesnya ayam spicy McD. Hanya di McDonald's. Berawal dari kisah Dick dan Mac yang mendirikan bisnis tersebut, McDonald sempat kesulitan di masa awal berdiri. Akhirnya, Ray Kroc datang dengan menerapkan sistem waralaba yang membuat McDonald tumbuh kencang dan menjamur di mana-mana. Hingga kini, jumlah waralaba McDonald telah mencapai 37.406. Bahkan bisnis waralaba McDonald dianggap sebagai bisnis yang paling sukses. Apa rahasia bisnis McDonald? Sistem franchise menjadi salah satu kunci mengapa McDonald bisa meraup untung dan memperbesar jaringan waralaba mereka di seluruh dunia. Menurut market realis, 93% atau sekitar 35.000 restoran dari gerai McDonald di seluruh dunia adalah milik franchise. Sedangkan sisanya sekitar 2.770 restoran dikelola oleh McDonald pada tahun 2018. Nah, itu dia tadi video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.